Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'd. Mari kita mulai ngaji kita At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran dengan bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan majelis kita ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'ah mubarakah di dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi kiram wa ila muallif kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran Asy-Syaikh Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i wa ila muassasati Khairul Hasyim wa masyayikhi wa muallimiha wa muta'allimiha. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ini ya, benar ya. Fa idza syara'a fil qira'ati falyakun sya'nuhu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Faslun utawi iki iku fasal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun utawi iki iku fasal. Fa idza syara'a maka apabila memulai sopo seseorang, sopo qari. Fa idza syara'a maka apabila memulai sopo qari fil qiraati ing dalam membaca Al-Qur'an. Fil qiraati ing dalam membaca Al-Qur'an. Fil qiraati ing dalam membaca Al-Qur'an falyakun maka hendaklah ada falyakun mongko ono apa sya'nuhu keadaannya qari iku al khusyu'a khusyu' wa tadabbura dan tadabbur. Tadabbur itu tidak hanya membaca tapi juga berpikir sekaligus di dalam hati itu sambil angen-angen maknanya. Ini namanya tadabbur. Indal qiraati ketika membaca Al-Qur'an. Fa idza syara'a fil qiraati falyakun sya'nuhu al-khusyu'a wat tadabbura indal qiraati. Wa dalailu utawi dalil-dalil alaihi ing atasi hal tersebut iku aktsaru min antuhsara. Sangat banyak tak terhitung. Jadi sangat banyak min antuhsara itu maksudnya saking yang telah dihitung. Maksudnya banyak sehingga seakan-akan memang tidak terhitung. Itu saking banyaknya. Jadi sangat banyak. Min antuhsara itu ya kalau makna letterleknya saking yang telah dihitung. Maksudnya dihitung itu kalau dihitung ya banyak. Saking banyaknya sampai tak terhitung. Wa ashharu wa azharu min antuzkar. Dan sangat masyhur, sangat jelas untuk disebut. Saking jelasnya, maka seakan-akan tidak bisa disebut. Wa ashharu wa azharu min antuzkar.
Jadi saking masyhurnya, saking terkenalnya dalil-dalil yang memerintahkan untuk melakukan khusyuk dan tadabbur ketika membaca Al-Qur'an. Sehingga saking jelasnya dalil itu wa azharu min an tuzkar. Jadi sangat jelas untuk disebutkan. Fahuwal maqsud wal matlub. Fahuwa maka utawi hal itu iku al maksud, yang dimaksud, wal matlub, yang dituntut, yang diperintah. Jadi memang hal tersebut yaitu bertadabbur serta khusyuk ketika membaca Al-Qur'an itulah sebenarnya yang dikehendaki dan itulah sebenarnya yang diperintahkan. Diperintahkan oleh Allah. Wabihi lan kelawan hal tersebut. Jadi dengan khusyuk dan tadabbur itu tansyarihu menjadi luas, menjadi lapang, opo as-suduru hati atau dada. Tansyarihu menjadi lapang, opo as-suduru piro-piro dada. Maksudnya ya jiwa yang ada dalam dada seseorang. Watas taniru lan menjadi bersinar, menjadi tersinari. Watas taniru dan menjadi tersinari opo al-qulubu hati. Jadi kalau seorang qori itu membaca Al-Quran tidak hanya membaca, tapi disertai dengan khusyuk dan tadabbur, maka disitulah hati atau dada menjadi lapang. Lalu hati juga menjadi tersinari, watastanirul qulub. Sehingga tidak gampang sumpek. Qala berfirman sapa Allahu Allah Azza wa Jalla. Qala Allahu Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 82. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Kalau yang An-Nisa 82, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ini yang perintah tentang tadabbur. Afala, apakah mereka tidak bertadabbur Al-Qur'an atau tidak mentadabburi Al-Qur'an ing Al-Qur'an. Waqala dan berfirman sapa Allah Ta'ala, Allah berfirman di ayat yang lain, di surat yang lain, surat Shad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitabun utawi iki iku kitabun. Utawi ini iku kitabun, sebuah kitab. Ini adalah sebuah kitab. Anzalna yang telah menurunkan sopo kami. Anzalna yang telah menurunkan sopo kami. Hu ing kitab. Ilaika kepadamu Muhammad. Kitabun anzalnahu ilaika kepadamu Muhammad. Mubarakun yang penuh barokah. Mubarakun yang penuh barokah. Liyadabbaru agar mentadaburi sopo mereka. Liyadabbaru agar mentadaburi sopo mereka. Liyadabbaru agar mentadaburi sopo mereka. Ayatihi ing ayat-ayatnya kitab. Ayatihi ing ayat-ayatnya kitab. Lanjutannya ini waliyatadzakkara ulul albab, kan begitu. Wal ahaditsu utawi hadis fihi ing dalam masalah ini, jadi hadis-hadis yang menjadi dalil dalam masalah diperintahkannya melakukan tadabbur
iku katsiratun banyak. Jadi hadis yang memerintahkan seseorang qori ketika membaca Al-Qur'an disertai dengan tadabbur itu juga banyak. Kalau tadi adalah ayat suci Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Wal ahaditsu fihi katsiratun wa aqawilus salafi, begitu juga pendapat-pendapat ulama salaf, qaul-qaulnya ulama salaf, generasi salaf. Fihi ing dalam masalah ini iku masyhuratun, terkenal. Saking banyaknya ini sehingga masyhur. Waqad bata dan teman-teman bermalam. Bata yabitu. Bata yabitu nginep malam ya, bermalam, menginap. Waqad bata sapa jama'atun minas salafi, sekelompok atau beberapa kelompok dari ulama salaf. Jadi ulama-ulama salaf itu punya tradisi, itu mereka bermalam, melewati suatu malam, apa yang mereka lakukan? Yatluna halim membaca sapa jama'atun minas salaf ayatan ing satu ayat wahidatan kang siji. Jadi mereka itu seringkali ada kelompok-kelompok ulama salaf itu bermalam lalu membaca satu ayat saja dari Al-Qur'an, kemudian yatadabbaruna bertadabbur sapa jama'atun minas salaf. Jadi kelompok-kelompok ulama salaf itu melakukan tadabbur ha ing ayatan wahidatan wa yuraddiduna dan mengulang-ulang sapa mereka. Jadi kelompok ulama salaf itu mengulang-ulang sapa mereka ha ing ayat wahidah. Jadi hanya satu ayat. Jadi hanya mengulang satu ayat itu diulang untuk dilakukan tadabbur. Ha ing ayatan wahidatan ilas sabah, sampai waktu subuh. Jadi sampai waktu subuh. Ini luar biasa, ini contoh yang luar biasa. Jadi ulama-ulama salaf itu mereka ini kadang menginap untuk satu malam itu hanya untuk mereka ini, sekelompok ini bareng-bareng melakukan tadabbur, satu ayat itu diulang. Dan itu dilakukan sampai subuh. Waqad sa'iqa dan teman-teman apa ini berteriak itu kayak histeris. Jadi berteriak. Oh, afan. Falamma sa'iqa. Fala waqad sa'iqa dan teman-teman pingsan. Sa'iqa itu pingsan. Pingsan itu apa? Semaput ya. Sapa jama'atun minas salafi, kelompok dari ulama salaf indal qiraati ketika membaca Al-Qur'an. Ini saking dahsyatnya mentadabburi ayat suci Al-Qur'an. Bisa jadi yang dibaca ketika itu adalah ayat-ayat tentang azab sehingga membuat mereka pingsan. Ya, berarti mereka betul-betul memahami maknanya, betul-betul mentadabburi isi kandungan Al-Qur'an sampai pingsan. Ini sama enggak dengan kita? Jadi kalau sampai pingsannya bukan karena ini mungkin sekarang mungkin, tapi mungkin suatu saat kalau sudah memahami tadabbur isi kandungan Al-Qur'an bisa jadi begitu. Wa mata, bahkan ada yang wa mata dan wafat atau meninggal. Sapa jama'atun minhum. Ada sekelompok dari ulama salaf itu yang sampai wafat. Halal qiraati ketika membaca
Quran. Jadi ketika membaca Al-Quran itu sampai wafat. Ini insya Allah kalau meninggalnya ketika membaca Al-Quran, insya Allah secara zahir ya husnul khotimah. Jadi husnul khotimah. Wa warawaina. Warawaina dan meriwayatkan sapa kami an Bahz bin Hakim. Maka kami meriwayatkan dari Bahz bin Hakim anna Zurarah bin Aufa, bahwasannya Zurarah bin Aufa at-tabi'iyya al-jalil, seorang tabi'i agung, tabi'i besar, radhiyallahu mudah-mudahan melimpahkan ridha sapa Allah anhu terhadap Zurarah bin Aufa. Rawaina an Bahz bin Hakim anna Zurarah bin Aufa at-tabi'i al-jalil radhiyallahu anhum amma mengimami salat, amma mengimami sapa Zurarah hum ing mereka, jadi ke orang-orang, hum ing mereka, mengimami mereka fi salatil fajri ing dalam salat subuh, fi salatil fajri ing dalam salat subuh, fi salatis subhi ing dalam salat subuh. Faqara'a kemudian membaca sapa Zurarah bin Aufa, membaca hatta balagha sampai hatta sehingga balagha sampai pada ayat di surah Al-Muddatsir ayat 8 sampai 9. Fa idza nuqira fin naqur fadzalika yauma idzi yaumun asir. Ini karena saking betul-betul mentadabburi maknanya, karena maknanya fa idza nuqira fin naqur, maka nalikane ditiup finnakur dalam sangkakala. Jadi ketika ditiup sangkakala. Di ayat yang lainnya ada fa'idha nufikha fis-sur. Kalau ini fa'idha nuqira finnakur, fadzalika maka utawi hal tersebut yauma idzin ing dalam pada hari itu iku yaumun asir, yaitu hari yang sulit. Iku yaumun asir, yaitu hari yang sulit. Lazus seorang tabi'in yang namanya Zurarah bin Aufa ini ketika membaca ayat ini di dalam sholat subuh, jadi sampai pada ayat ini ketika beliau ngimami sholat subuh, apa yang terjadi? Khorro roboh, tersungkur. Khorro roboh atau tersungkur. Mayitan hale meninggal. Jadi roboh tersungkur, beliau kemudian wafat ketika membaca ayat ini. Fa'idha nuqira fin naqur fadzalika yauma idzi yaumun asir. Lalu kemudian beliau wafat ketika itu. Ya. Fakuntu fiman, maka saya dulu, saya ini fakuntu moko ono sapa saya iku fiman termasuk orang hamala yang gotong, hamala yang membawa hu ing Zurarah bin Aufa. Ini kan jadi yang menceritakan ini adalah seorang yang bernama Imam Bahz bin Hakim. Nah, Bahz bin Hakim itu menceritakan ketika beliau ini berarti menjadi makmum dari seorang tabi'in yang namanya Zurarah bin Aufa. Nah, ketika ngimami itu di tengah-tengah ngimami tiba-tiba roboh, tiba-tiba tersungkur, wafat setelah membaca ayat ini. Nah, ini menceritakan sambil dia mengatakan, saya ini termasuk orang yang ikut gotong, ikut membawa gotong hak Zurarah bin Aufa ini. Jadi ini saking dahsyatnya tadabbur, sehingga para generasi salaf ini seringkali beliau-beliau itu sampai semaput, bahkan ada yang sampai meninggal saking dahsyatnya untuk mentadabburi
ayat suci Al-Qur'an. Kita lanjutkan. Wa kana Ahmad bin Abil Hawari radhiyallahu anhu wa huwa raihanus Syam. Wa huwa raihanus Syam. Ima Ahmad bin Abi Al-Hawari radhiyallahu anhu wa huwa hale utawi Ahmad bin Abi Hawari iku raihanus Syam, termasuk tokoh atau pemuka di Syam. Kama qala Abul Qasim Al-Junaid, sebagaimana dikatakan oleh Abul Qasim Al-Junaid rahimahullah. Oh gini, saya ulangi. Wa kana Ahmad bin Abil Hawari radhiyallahu anhu wa huwa raihanus Syam. Beliau adalah tokoh atau pemuka di daerah Asyam. Koma, kama qala Abul Qasim Al-Junaid, sebagaimana diceritakan oleh Abul Qasim Al-Junaid rahimahullah, idza quri'a. Nah, ini lanjutannya begitu. Ini yang menceritakan adalah Syekh Abul Qasim Al-Junaid. Idza quri'a, apabila dibacakan indahu di hadapan beliau atau di sisi beliau, apa Al-Qur'anu Al-Qur'an. Apa Al-Qur'anu Al-Qur'an. Yasihu. Yasihu maka berteriak sopo Ahmad bin Abil Hawari wa yas'aku, kemudian pingsan. Jadi karena mentadaburi Al-Qur'an. Jadi teriaknya bukan teriak yang bukan teriak yang asal teriak, tapi teriakan yang muncul dari hati karena mungkin ada satu ketakutan ketika ayat-ayat yang dibaca itu seringkali mungkin tentang azab, ayat neraka. Sehingga mentadaburi betul-betul takut. Yasihu wa yas'aku. Bukan ngaji terus teriak-teriak yang tidak terukur, bukan. Beda ini, harus dipahami yasihunya berbeda. Kalau kita ini kadang-kadang kan teriak sambil guyon. Ya ini kurang tepat nantinya. Qala Ibnu Abi Dawud. Qala berkata sapa Ibnu Abi Dawud, Imam Ibnu Abi Dawud. Wa kana Al-Qasim Ibnu Utsman Al-Ju'i rahimahullah. Imam Al-Qasim bin Utsman Al-Ju'i rahimahullah iku yungkiru zalika. Mengingkari itu berarti tidak mempercayai. Maksud sih hal itu terjadi pada ala Ibni Abil Hawari, terhadap Ibnu Abil Hawari, Imam Ahmad bin Abil Hawari. Jadi kata Ibnu Abi Dawud, salah seorang ulama yang tidak mempercayai kisah tersebut itu adalah Al-Qasim bin Utsman Al-Ju'i. Maksud sampai berteriak sampai wa kana Al-Ju'i itu fadilan. Imam Al-Ju'i itu adalah fadilan min muhaddithi ahli Dimashq. Ya, Al-Ju'i itu adalah tokoh yang termasuk tokoh atau pemuka min muhaddithi, para ahli hadis, penduduk Damaskus. Penduduk Damaskus. Wa yuqaddamu fil fadli, wa yuqaddamu, dan yuqaddam itu didahulukan, fil fadli berarti gini maksudnya. Wa yuqaddamu fil fadli ala Ibni Abil Hawari, dan ketokohannya itu melebihi, yuqaddam didahulukan fil fadli dalam keutamaan, berarti maksudnya ketokohannya Imam siapa ini Al-Ju'i itu melebihi ketokohannya Imam Ahmad bin Abi Al-Hawari. Jadi kalau Imam Al-Ju'i itu ketokohannya lebih tokoh, lebih diakui ketokohannya. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono angkara mengingkari hu ing kisah tadi itu sapa Abul Jauza, Imam Abul Jauza, wa Qais ibnu Habtar, wa Qais ibnu Habtar, dan Qais ibnu Habtar, wa ghairuhuma, dan selain keduanya. Ya ada kisah, lalu ada ulama lain yang tidak mengetahui langsung, lalu kemudian tidak percaya. Dan biasa begitu, itu tidak apa-apa. Tetapi komentarnya
Imam Nawawi, muallif kitab ini, kata Imam Nawawi, qultu mengatakan sapa ingsun was-shawabu utawi yang benar iku adamul ingkar. Tidak ada pengingkaran. Jadi semuanya tidak ada adamul ingkar, tidak ada pengingkaran illa alaman, kecuali bagi seseorang. Illa alaman, kecuali bagi seseorang i'tarafa yang mengaku sapa man. Ini i'tarafa yang mengaku sapa man bi annahu bahwasanya man iku yaf'aluhu tasannu'an. Iku yaf'aluhu tasannu'an. Melakukannya secara berpura-pura. Jadi yang benar adalah ya tidak ada yang tidak mengkir, tidak ada yang tidak percaya atau tidak ada yang mengingkari, kecuali kalau memang seseorang itu mengakui bahwa dia berpura-pura. Maksudnya begini, kalau memang itu terjadi sampai berteriak, histeris, selalu pingsan, maka ini harus tidak boleh kita ingkari. Itu memang karena betul-betul melakukan tadabbur. Kecuali kalau kemudian ada orang yang mengaku begitu itu untuk hanya action, hanya pura-pura. Wallahu a'lam. Berarti dari penutup ini, dari statement ini, Imam An-Nawawi sesungguhnya percaya dengan apa yang dialami oleh seorang tokoh tadi karena mentadabburi Al-Quran. Ini kan soal rasa. Jadi soal rasa dalam mentadabburi Al-Quran. Kita mungkin tidak bisa seperti itu karena kita belum masuk ke makom itu. Jadi kalau bertadabbur hanya masih kulitnya, masih proses panjang. Sehingga tidak bisa mengalami apa yang dialami oleh orang lain. Kan apa yang dialami orang lain itu belum tentu kalau kita tidak bisa, itu bukan berarti orang lain pasti tidak bisa. Karena Allah itu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah memberikan kekhususan itu kepada orang-orang yang Allah kehendaki, tentunya dengan rahmatnya, dengan kehendaknya, dengan izinnya. Sama kayak dulu mungkin saya pernah cerita, kalau ada orang yang bisa berkomunikasi dengan orang yang sudah wafat, orang yang sudah meninggal. Karena kita belum sampai makom itu, kita tidak bisa, maka janganlah kita mengatakan, oh tidak mungkin, masa orang hidup kok dialog dengan orang yang sudah mati. Itu sangat mungkin, karena ilmu Allah itu luas. Karena kita belum sampai pada makom itu dan kita tidak bisa, maka jangan mengatakan itu tidak mungkin. Aku ya tapi aku kedinginan. Kalau rusak nggak kedinginan. Jadi jangan mengatakan sesuatu itu tidak mungkin karena kita belum sampai pada level itu. Ya, paham ya? Jadi termasuk tadabbur tadi ini. Saya baca Quran kok nggak bisa nangis ya. Ini karena memang kita belum bisa sampai masuk situ. Tapi tetap harus kita latih. Ini terkait dengan rasa, terkait dengan soal hati. Afala yatadabbaruna al-Quran. Karena tadabbur itu Masya Allah manfaatnya luar biasa. Ini terkait dengan tadabbur ayat-ayat qauliyah, sekaligus nanti juga kita bertadabbur terhadap ayat-ayat kauniyah. Kalau ayat-ayat kauniyah itu yang terhampar ini. Ciptaan Allah, makhluk-makhluk ini, itu kauniyah. Kalau kitab suci Al-Quran, itu terkait dengan qauliyah, ayat-ayat qauliyah. Oke, kita lanjutkan. Ada pertanyaan? Teman-teman. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala as-sayyidul jalil dzul mawahib wal ma'arif Ibrahim al-Khawas. Ya. As-Sayyid al-Jalil wa qala dan berkata sapa As-Sayyid al-Jalil. Tuan yang mulia, dzul mawahib yang memiliki kelebihan, banyak kelebihan wal ma'arif dan pengetahuan. Terutama ma'rifat billah. Rupane Ibrahimu al-Khawas. Syekh Ibrahim al-Khawas. Kata Syekh Ibrahim al-Khawas radhiyallahu anhu, kata beliau, ini seorang tokoh sufi yang luar biasa.
dawaul qalbi utawi obatnya hati. Dawaul qalbi utawi obatnya hati iku khamsatu asya, ada 5 hal. Iku khamsatu asya, ada 5 hal. Rupane yang pertama rupane qiraatul Qur'ani bitadabburi, yaitu membaca Al-Qur'an dengan tadabbur, dengan disertai angan-angan sak maknane. Makanya kalau kalian ini termasuk orang-orang yang diamanai oleh Allah untuk menghafal kalamnya, maka kalau sudah hafal jangan berhenti di hanya tahfidnya saja, tapi lanjutkan pada tadabbur. Tahfidz gandengannya tahsin, nanti perbaiki betul-betul bacaannya, termasuk sisi kualitasnya, lalu lanjutkan pada tahap yang jangan ditinggalkan, yaitu tadabbur. Jadi qiraatul Quran bitadabbur. Berarti kalau tadabbur ini sudah harus paham apa yang dimaksud, yang dikandung di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Ini memang berproses, bertahap. Ya, pertama yang paling sederhana itu menggunakan Quran terjemah. Tapi terjemah itu belum mewakili. Nah, nanti baru bertadabbur lagi, dilanjutkan dengan mengkaji kitab-kitab tafsir. Ini termasuk dalam konteks mentadabburi ayat suci Al-Quran. Kalau sudah punya perangkatnya, maka ini kalian akan merasakan ada kesan-kesan tersendiri dari ayat-ayat suci Al-Quran. Makanya ada buku itu, bacalah Al-Quran seakan-akan ia turun kepadamu. Jadi ayat suci Al-Quran itu banyak sekali yang memang kita jadikan untuk tadabbur, untuk memperbaiki diri kita. Yang bacanya itu memang sudah berpahala, tapi jangan hanya berhenti sampai di situ. Lanjutkan pada fase berikutnya. Karena inilah yang kata Ibrahim Al-Khawwas, ini akan menjadi dawaul qalbi. Yang pertama qiraatul Quran bitadabbur. Lalu yang kedua wa khala'ul batni, mengosongkan perut, maksudnya sering puasa. Ini kalau ini dilakukan, maka ini menjadi obatnya hati. Lalu yang ketiga, qiyamul lail, melaksanakan qiyamul lail. Yang keempat, wa tadarru'u inda sahari. Tadarru', menundukkan diri kita, bersujud, bersimpuh di hadapan Allah, inda sahari, yang dalam ketika waktu sahur. Jadi ketika waktu sahur, berarti ada sepertiga malam terakhir. Di surat Az-Zariyat Allah berfirman, wabil ashari hum yastaghfirun, kan begitu. Wabil ashar, dan kelawan waktu-waktu sahur, jadi ketika waktu-waktu sahur, hum yastaghfirun, mereka orang-orang hamba Allah yang dekat dengan Allah itu memohon ampunan kepada Allah. Nah, ini yang dilakukan bisa banyak hal. Qiyamul lail, lalu disambung dengan istighfar, disambung dengan deres, itu luar biasa. Jadi biasakan bangunnya memang sebelum subuh. Jangan sampai pas subuh, eman nanti. Apalagi lebih. Wa mujalasatus shalihin. Wa mujalasatus shalihin, dan bermujalasah bersama orang-orang yang salih. Jadi sering berkumpul di majelis-majelisnya orang salih, sehingga diri kita ini selalu ada yang mengingatkan, selalu ada cermin untuk mengaca seberapa besar atau seberapa dekat kita ini dengan Allah, dengan Al-Qur'an dan seterusnya. Ini caranya gimana? Itu mujalasatus shalihin. Kalau seseorang jauh dari orang-orang saleh, jauh dari majelis-majelis ilmu, ini akan sering membuat kita lupa, lalai. Ternyata ini, kalau dijelaskan dari kitabnya Imam Nawawi ini adalah ungkapan atau dari seorang ulama yang luar biasa, namanya Syekh Ibrahim Al-Khawwas. Yang ini, hari ini sering kita dengar, ada tembang tombo ati, itu tombo ati iku limo sak warnane. Yang pertama kan maca Quran, angen-angen sak maknane. Nah ini ternyata itu adalah aslinya dari Syekh Ibrahim Al-Khawwas. Kemudian ditembangkan oleh Wali Songo menjadi tembang bahasa Jawa yang sering kita
gunakan. Lalu sudah di-Indonesiakan. Sudah di bahasa Indonesiakan, dinyanyikan oleh banyak orang. Termasuk Opik kalau tidak salah, kan ada Tombo Ati dulu. Ini terkait pentingnya tadabbur. Jadi kemarin hari Jumat itu di Hatiki UIN itu ada seminar sharing motivasi tahfidz gini. Pakai Zoom juga kayak begini. Nah, kemarin saya sampaikan keberkahan Al-Qur'an itu luar biasa. Jadi barokahnya Al-Qur'an itu luar biasa. Mendengarkan saja itu rahmat Allah turun. Di surat Al-A'raf 204 Allah berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila dibacakan Al-Qur'an maka fastami'u. Maka istima'lah. Istima' itu berarti mendengarkan secara serius. Syukur-syukur kalau kemudian difahami maknanya. Kenapa? Karena di ayat yang lain alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsana. Nah, untuk fayattabi'un, untuk bisa mengikuti ahsanal qaul yang terbaik, maka mau tidak mau harus paham apa pesan kandungan dari ayat yang kita baca itu. Itulah di situ maknanya tadabbur. Ya kalau membaca saja memang sebagaimana Ahmad Ibnu Hambal itu ketika bermimpi bertemu dengan Rabbul Izzah, beliau bertanya kepada Allah, apa ibadah yang paling bisa mendekatkan orang-orang yang mendekatkan diri kepada Engkau ya Allah? Ternyata jawaban Allah adalah bikalam, yaitu dengan aktif berinteraksi membaca kalamku, kata Allah begitu. Lalu Imam Ahmad bin Hambal bertanya, bifahmin au bighairi fahmin, yaitu dengan faham atau tidak faham, bisa tidak? Ternyata jawabannya faham atau tidak faham itu tetap berpahala. Bifahmin au bighairi fahmin, itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kita hari ini bicara tentang urgensi tadabbur. Sehingga kalau bisa membaca sudah sregep deres, maka nanti lanjutkan pada tahap berikutnya yaitu tadabbur. Ini penting. Oke. Ada pertanyaan? Putus-putus nggak sinyalnya ini? Lancar ya? Ya wes. Kita lanjutkan dulu. Nanti kalau ada pertanyaan, angkat tangan gini aja. Nggak apa-apa, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan faslun utawi iki iku fasal. Fi istihbabi tardidil ayati. Ini teksnya, tulisannya ini pakaian tanwin ini yang di screen yang saya share ini. Faslun utawi iki iku fasal fi istihbabi tardidil ayati, yang dalam kesunahan mengulang ayat. Yang dalam kesunahan mengulang ayat. Lit tadabburi, untuk tadabbur. Jadi satu ayat saja diulang-ulang untuk melakukan tadabbur itu ada kesunahan tersendiri. Jadi luar biasa ini. Qad qaddamna fil fasli. Qad qaddamna, teman-teman sudah kami jelaskan. Qad qaddamna, sudah benar-benar sudah kami paparkan. Kami paparkan penjelasannya. Fil fasli, ing dalam bab qablahu, ing dalam sadurunge fasal. Jadi sebelum bab ini sudah pernah dijelaskan tentang al-hatha ala tadabbur. Al-hatha ing motivasi atau dorongan atau perintah atau motivasi ala tadabbur ing atasi tadabbur. Jadi dari sebelum pasal ini tadi sudah kita bahas urgensi tadabbur itu seperti apa. Wa bayani mauqi'ihi, dan penjelasan kedudukan tadabbur. Wa bayani mauqi'ihi, dan penjelasan kedudukan tadabbur. Wa ta'atsuris salafi bihi,
wa ta'atsuri salafi bihi. Dan ta'atsur itu sebuah peninggalan yang sudah dilakukan oleh ulama salaf. Maksudnya kita mencontoh ulama salaf yang sudah melakukan tadabbur. Tadi kan sudah diceritakan ta'atsurnya. Kisah-kisah bagaimana ulama salaf itu melakukan tadabbur sampai ada yang pingsan, sampai ada yang wafat ketika membaca ayat suci Al-Qur'an. Karena saking dahsyatnya beliau melakukan tadabbur. Warawaina dan meriwayatkan sopo kami an Abi Dzar radhiyallahu anhu dari sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu. Qala berkata sopo sahabat Abi Dzar. Qala berkata sopo Abu Dzar Al-Ghifari. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ayatin yuraddiduha hatta asbaha. Qama pernah suatu ketika Rasulullah itu berdiri atau melakukan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan itu dengan membaca satu ayat di ayatin kelawan membaca satu ayat yuraddidu kang mengulang-ulang sapa nabi ha ing ayat hatta asbaha sampai subuh. Ini Nabi mengulang satu ayat, beliau melakukan dengan membaca satu ayat lalu diulang kembali hatta asbaha sampai subuh. Wal ayatu utawi ayat yang dimaksud yaitu ayat yang dibaca Rasulullah ketika itu adalah in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ini saking Rasulullah luar biasa mentadabburi ayat ini. Ayat ini adalah beliau membayangkan betapa kecintaan beliau kepada umatnya. Ini ayat ini di surah Al-Maidah halaman terakhir itu ya, di juz 7 itu sebelum surah Al-An'am. Ini sebenarnya ungkapan yang awalnya diungkapkan oleh Nabi Isa alaihi salam. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Apa maksudnya ayat ini? In tu'adzib. In tu'adzib jika mengazab sapa engkau ya Allah, sapa panjenengan. Jika engkau mengazab hum ing mereka umat fa innahum maka sesungguhnya mereka iku adalah ibaduk hamba-hambamu. Ayat ini kelihatannya sederhana tetapi memiliki makna yang dalam. Jadi Rasulullah itu punya rasa welas asih kepada umatnya. Makanya ya Allah in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Masa umatku ini yang orang-orang yang melakukan dosa dan lain-lain ini kalau engkau siksa, mereka itu sebenarnya adalah hamba-hambamu ya Allah. Dengan ungkapan ini, sesungguhnya Rasulullah itu memintakan bahwa, ya Allah, jangan engkau siksa, berilah hidayah mereka, karena mereka ini belum tahu. Jadi, fa'innahum la ya'lamun. Mereka ini belum tahu, belum mendapatkan hidayahmu ya Allah. Maka Rasulullah sangat welas asih. Makanya terkenal sekali, ketika Rasulullah hendak wafat itu, apa yang beliau ucapkan? Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku. Itu mikir awake dhewe, mikir kita-kita ini. Bagaimana nanti umatku. Jadi inilah pribadi Rasulullah yang luar biasa. Makanya di penghujung surat At-Taubah itu kan jelas Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah terasa berat. Jadi melihat penderitaan kaumnya itu merasa berat. Kalau kaumnya tidak mau beriman, tidak mau beribadah kepada Allah, itu Rasulullah itu berat bagi Rasulullah. Karena mikiri nanti endingnya gimana ini kalau mereka ini kemudian disiksa oleh Allah. Makanya Rasulullah membaca ayat ini sampai diulang-ulang, ya sampai menangis. Intu azibahum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ini
Rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Itu Rasulullah melakukan tadabbur sampai termasuk ingat kepada umatnya, termasuk kita. Nah, makanya kita ini sudah diingat sedemikian rupa oleh Rasulullah, tapi kok kita ini kadang-kadang lupa, gitu loh. Ini masalahnya. Itu ada yang mau nanya tadi barusan? Enggak. Ada yang tanya? Betul. Enggak, itu juga ada yang angkat tangan apa nginceng gitu, Mas? Gini. Ada yang mau nanya. Yang dari sebelah selatan. Nah, sebelah selatannya yang itu kayaknya ada mau nanya tadi. Enggak kelihatan tapi kalau dari kameranya. Jadi kalau daring itu ini pesertanya enggak bisa terlihat semua. Tapi kalau luring itu terlihat. Tapi insya Allah enggak ada yang ngantuk ini. Kalau pekan yang lalu kan ada yang enggak ngantuk ya, cuma pura-pura melek. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antamim ad-dari. Ada cerita dari Tamim ad-Dari radhiyallahu taala annahu bahwasannya Tamim ad-Dari iku karrara wa an Tamim ad-Dari radhiyallahu annahu karrara hadhil ayata, bahwasanya dia karrara mengulang-ulang hadhil ayata ing ayat ini hatta asbaha sampai waktu subuh. Am hasibal ladzina jtarahu sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Am hasibal ladzina jtarahu sayyiat, ya. Am hasiba apakah mengira, am hasiba apakah mengira sopo, am hasiba apakah mengira, am hasiba alladzina jtarahu sayyiat an naj'alahum kal ladzina amanu, alladzina ing orang-orang ijtarahu yang melakukan sopo alladzina as-sayyiati ing keburukan-keburukan. Apakah dia mengira, apakah manusia itu mengira bahwa orang-orang yang melakukan keburukan anna ja'alahum ing menjadikan sopo kami hum ing mereka alladzina. Jadi apakah orang-orang yang melakukan keburukan itu kamu kira mereka ini kami akan melakukan kepada mereka sebagaimana kami memperlakukan kepada orang-orang beriman dan beramal saleh? Am hasibal ladzina jtarahu sayyiat an naj'alahum kal ladzina, seperti orang-orang amanu kang padha iman sapa alladzina yang kedua ini. Wa amilu dan padha melakukan amal sapa alladzina as-salihati ing amal-amal saleh. Sawa mahyahum wa mamatuhum, baik dalam kondisi ketika mereka hidup maupun ketika mereka mati. Sa'a ma yahkumun, alangkah buruknya apa yang mereka hukumi. Nah, jadi mereka dikira orang yang hidup di dunia lalu melakukan amal-amal buruk, nanti Allah menjadikan termasuk balasannya podohai disamakan dengan orang yang beriman dan beramal soleh. Oh, tidak sama. Baik dalam kondisi hidup apalagi sudah mati, sesungguhnya tidak sama. Makanya penutup ayatnya adalah sa'a ma yahkumun, betapa buruk apa yang mereka hukumi. Artinya mereka ini ngawur. Jadi wong melakukan amal baik dengan amal buruk itu ya mesti konsekuensinya berbeda. Jadi jangan sampai ada orang yang melakukan sesuatu yang buruk lalu mengatakan gak popong ini doa ya podo ae. Titik ae, jangan. Tidak sama ya. Ini harus kita ingat-ingat. Wa an Abbad ibni Hamzah, dan dari Abbad ibni Hamzah. Abbad ibni Hamzah berkata, qala takhaltu ala Asma'a radhiyallahu anha wa hiya taqra.
Dakhaltu ala Asma, saya pernah mengunjungi kepada Asma, Asma binti Abi Bakar. Ini saudara perempuannya Sayyidah Aisyah. Karena beliau adalah termasuk salah satu putri dari sahabat Abu Bakar. Dakhaltu ala Asma radhiyallahu anha. Saya pernah mengunjungi Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Wa hiya hale utawi Asma itu ikut takra'u sedang membaca ayat. Jadi Asma binti Abi Bakar itu membaca ayat Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum, surah At-Tur ayat 27. Famannallahu alaina, famanna maka memberi karunia sapa Allahu Allah. Famanna maka memberi karunia sapa Allahu Allah alaina kepada kami. Wa waqa dan memelihara atau menjaga. Wa waqa dan memelihara atau menjaga na ing kami. Menjaga sapa Allah na ing kami, wa waqa dan menjaga sapa Allah na ing kami. Azaban nari dari azabas samum dari azab neraka. Azab neraka maksudnya kita dijaga dari azab, tidak sampai terkena azab neraka. Fawaqafat kemudian berhenti indaha pada ayat tersebut. Indaha pada ayat tersebut. Jadi ketika membaca famannallahu alaina wa waqana adzabas samum, itu Asma binti Abi Bakar menghentikan bacaannya. Faja'alat kemudian menjadikan faja'alat tu'ituha, kemudian Asma binti Abu Bakar mengulangi lagi. Jadi mengulangi ayat itu. Mengulangi ayat itu. Jadi ini beliau bertadabbur, tidak asal baca, tapi bertadabbur, mengulangi dibaca lagi ayat itu. Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Lalu watad'u. Setelah berhenti lalu diulangi lagi. Kemudian Asma binti Abu Bakar berdoa kepada Allah agar betul-betul dianugerahi nikmat dan betul-betul diselamatkan dari api neraka. Karena ayatnya famannallahu alaina wa waqana adzabas. Fatalat alayya zalika. Nah ini. Fatala alayya. Ini kayaknya fatala yang tepat tapi tidak apa-apa. Fatala alayya zalika, fatala maka lama alayya ing atase diri saya apa zalika hal tersebut. Maksudnya Abbad bin Hamzah ini nunggu lama melihat ini ada perlu ke Asma binti Abu Bakar, tapi ternyata ketika mengunjungi Asma binti Abu Bakar sedang membaca ayat ini, lalu berhenti, diulangi lagi, lalu berdoa sampai lama. Fatala alayya dzalika, fadhahabtu ila suq, maka aku tinggal pergi ke pasar. Jadi karena lama oleh Abbad bin Hamzah ini, kemudian tak tinggal ke pasar dulu. Nanti aja setelah dari pasar, saya tak kesini lagi. Barangkali sudah selesai tadabburnya. Faqadaitu hajati, maka aku menyelesaikan kebutuhanku. Maksudnya ya beli-beli di pasar, belanja. Jadi sampai ditinggal ke pasar, yang membuat kaget si Abbad bin Hamzah ini, tsumma raja'tu, kemudian saya kembali. Saya kembali menemui Asma binti Abi Bakar, kembali ke rumah Asma binti Abi Bakar. Apa yang terjadi? Wahiyya hale utawi Asma binti Abi Bakar itu mengulangi sopo Asma ha ing ayat watad'u dan ia berdoa. Jadi sampai ditinggal ke pasar, ditinggal belanja, itu balik lagi ke sana. Itu Asma binti Abi Bakar tetap mengulangi ayat yang sama dan beliau berdoa dengan lama sekali. Ini katanya karena saking beliau ini melakukan tadabbur. Ini kan kisah-kisah begini ini menceritakan kepada kita bahwa betapa tadabbur itu luar biasa. Sampai-sampai para sahabat Nabi, ini juga termasuk sahabiyah, Asma binti Abi Bakar, ini putri dari Sayyidina Abu Bakar, itu melakukan tadabbur saking lamanya, ditinggal nang pasar sama Abbad tadi, balik lagi masih melakukan
tadabbur. Ya, ini luar biasa. Sedikit lagi. Warawaina dan meriwayatkan sopo kami hadhil qissata ing kisah ini an Aisyah radhiyallahu anha. Jadi riwayat cerita ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Satu lagi nanti baru yang faslun fil bukai inda qiraatil Quran. Ini insya Allah pada episode yang akan datang. Satu paragraf lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Waraddada dan mengulang-ulang. Sapa Ibnu Mas'ud, sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rabbi zidni ilma. Ayat Rabbi zidni ilma. Surat Thaha ayat 114. Jadi sahabat Ibnu Mas'ud itu mentadabburi ayat ini sekaligus mengulang-ulang sekaligus juga sebagai doa. Rabbi zidni ilma wa qur rabbi zidni ilma. Yaitu minta ditambahkan, ya Allah ya Tuhanku zidni, zid tambahkanlah ni ing ingsun ilman ing ilmu. Tambahkanlah kepada kami, kepada saya ilmu. Jadi orang ini minta ditambahkan ilmu, minta kepada Allah. Kalau orang sudah tambah ilmunya, maka harapannya tambah dekat kepada Allah, tambah muncul yang namanya khasyatullah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ya. Waraddada dan mengulang sapa Sa'id bin Jubair, sahabat Sa'id bin Jubair. Jadi sahabat Ibnu Mas'ud ini sering mentadabburi ayat ini. Lalu kalau sahabat Sa'id bin Jubair itu mentadabburi ayat wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Wattaqu dan takutlah kalian yauman ing suatu hari. Yauman ing suatu hari turja'una kang dikembalikan sapa kalian fihi ing dalam yaum ilallah, dikembalikan kepada Allah. Masyaallah. Jadi Sa'id bin Jubair ini mentadabburi ayat ini sehingga perilakunya itu tidak melakukan maksiat. Karena beliau betul-betul mentadabburi ayat ini. Diperintahkan untuk takut pada suatu hari yang mana nanti satu hari itu kita akan dikembalikan kepada Allah. Ya, kapan itu? Ya pertama, kalau hari dikembalikan kepada Allah ketika ajal menjemput kita, ya. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kita tidak pernah tahu di mana Allah akan menjemput, ajal akan menjemput kita dan kita kembali kepada Allah. Lalu berlanjut lagi, ada juga satu hari yang kita dikembalikan kepada Allah. Nanti ketika di mahsyar, semua amal yang kita lakukan ini dihisab. Maka di situ semuanya dikembalikan kepada Allah. Nanti setelah dikembalikan, ditotal, kemudian dinilai, dan kemudian diputuskan hukuman. Diputuskan ini, orang ini kalaupun tinggal di neraka itu berapa lama karena melakukan kemaksiatan sekian, amal baiknya sekian. Ya mudah-mudahan hisab kita kelak diringankan oleh Allah. Makanya di doa di akhir surat Al-Ghasyiyah, Rabbi hasibni hisaban yasiro. Kita minta untuk dihisab yang mudah. Sedikit lagi. Fasaufa ya'lamun waraddadaha. Waraddada aidan, waraddada dan mengulang juga. Jadi Sa'id bin Jubair itu juga mengulang ayat fasaufa ya'lamun idil aghlalu fi a'naqihim wassalasilu yushabun. Fasaufa ya'lamun maka akan mengetahui sapa mereka. Maka akan mengetahui sapa mereka idil aghlalu fi a'naqihim utawi belenggu fi a'naqihim ing anak leher-leher mereka. Jadi orang-orang kafir ini mereka kelak akan tahu ketika di akhirat nanti bahwa mereka terbelenggu, bahwa belenggu itu ada pada leher-leher mereka. Waraddada dan juga mengulang sapa Sa'id bin Jubair, mengulang untuk melakukan tadabbur ayat ma gharraka bi rabbikal karim. Ma gharraka bi rabbikal karim. Ma utawi apa gharra kang memperdayakan
Gharra kang memperdayakan apa ma ka ing sira ka ing kamu birabbika terhadap Tuhanmu Al-Karim yang maha mulia. Jadi Allah itu sangat maha mulia. Lalu apa yang menjadikan kamu terperdaya sehingga kamu wahai manusia itu melakukan pembangkangan, melakukan kemaksiatan. Kan ayat ini ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Surah Al-Infitar ayat 6. Wa kana ad-dhahhak idza tala qaulahu ta'ala, sedikit lagi, dan Imam ad-Dhahhak apabila beliau membaca firman Allah Ta'ala, lahum min fawqihim dhulalun minan nar wa min tahtihim dhulal. Surah Az-Zumar. Lahum min fawqihim dhulal, lahum iku bagi mereka, min fawqihim dari atas mereka. Lahum min fawqihim, lahum iku bagi mereka, min fawqihim dari atas mereka. Dhulalun utawi lapisan-lapisan. Dhulalun utawi lapisan-lapisan minan nar, dari api. Wa min tahtihim dhulalun minan nar juga. Wa min tahtihim, dan dari sisi bawah mereka dhulalun utawi lapisan-lapisan, ya lapisan dari api. Artinya siksa bagi orang-orang kafir di neraka itu tidak hanya satu lapis, tapi dari ayat ini disebutkan dhulal. Dhulal itu lapisnya banyak, lapisan-lapisan, sehingga panasnya luar biasa. Satu api saja luar biasa, ini apalagi ada lapisan-lapisan dari arah atas sekaligus dari arah bawah. Ini oleh ad-Dhahhak itu diulang-ulang, yuraddiduha ila sahari. Diulang-ulang mulai dari malam hari sampai waktu sahur. Ini melakukan tadabbur dari ayat-ayat ini sehingga menjadikan hati manusia ini semakin baik dan semakin dekat kepada Allah. Jadi ini pentingnya melakukan tadabbur terhadap ayat-ayat qauliyah, yaitu ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kula lan panjenengan kita semua dianugerahi oleh Allah untuk bisa sampai pada level bisa mentadabburi ayat-ayat Allah sehingga ada dampak positif dalam kehidupan dan perilaku kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ini terima kasih. Ada Kak Rama yang gabung. Mungkin kalian yang di sebelah nggak ada yang menangi ya. Ini Kak Rama dulu juga di sebelah ini gabung di Zoom kita pada pagi hari ini. Ya. Jadi gabung di Zoom kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan doa setelah taklim Al-Quran, setelah kita mengkaji dan mengaji at-tibyan fi adabi hamalatil Quran. Mudah-mudahan Al-Quran selalu bersama kita. Dan mudah-mudahan kita ditakdir menjadi ahlul Quran, ahlullah wa khasab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ma'al Quran, Allahumma ma'al Quran, Allahumma ma'al Quran. Ija'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa talabatana min ahli al-Quran alladhina hum ahluka wa khassatuk. Waja'alna wa iyyahum min alladhina astafaita min ibadika alladhina warithu kitabak. Wa sabaqu bil khairati bi idnika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruk wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga ke Kak Rama. Tadi saya share juga link Zoom-nya ke beberapa teman yang lain, tapi kayaknya ada yang masih storan, ada yang sibuk. Sehingga yang gabung satu, enggak apa-apa, mudah-mudahan manfaat. Makasih Kak Rama dan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya wes. Oke, matur nuwun. Saya akhiri ya Zoom-nya.